Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini ada tamu spesial yaitu Bang Elia Acanta. Bagaimana kabar Bang? Oh, baik bro. Oke, ini aku ngajak ngobrol Abang seputar pendidikan nih karena kayaknya Abang berkecimpung di dalam dunia pendidikan dan dosen juga. Jadi kayaknya seru nih kalau ngomongin soal pendidikan sama Abang seperti itu. Gimana ngajar online, Bang? Mahasiswa di sana, apakah sudah buka kampus? Iya, sudah buka kampus. Jadi sebagian ada yang ke kampus dan sebagian online. Oke. Sulit nggak sih, Bang? Abang ngajar apa sih? Mata kuliah apa sih? Saya di Prodi Teknik Informatika. Kebetulan saya ngajarnya itu untuk tingkat bawah itu yang angkatan baru 2020, mata kuliahnya pengantar teknologi informatika. Kalau angkatan yang tua ada mata kuliah namanya e-teknologi. Oke. Abang sendiri megang bimbingan skripsi kah? Ya, megang bimbingan. Kemarin minggu lalu baru saja menguji, sama baru saja ada satu mahasiswa bimbingan yang maju proposal. Oke, ini menarik. Bang, tapi sebelumnya kenapa Bang pengen jadi dosen, Bang? Kenapa pengen jadi pendidik? Jadi sebenarnya saya juga sambil dosen, saya juga praktisi di industri sih bro. Di salah satu perusahaan telekomunikasi, kayaknya bro udah tahu. Dan panggilan saya, karena kebetulan yang tempat kita melayani ini kan di bagian NKRI paling utara tuh, perbatasan Filipina. Panggilannya pengen melayani aja dosen. Karena kita pernah dengar ada kata-kata kita mau nyari apa sih dalam hidup kita gitu. Profesi yang kita dihargai itu adalah misalnya kayak guru dan dosen. Walaupun seperti kita ketahui sendiri, kita ngomong belak-belakan tidak ada uangnya gitu bro. Berbeda dengan kalau kita di industri atau jadi pedagang. Oke, ini jadi pengen ngerasain sendiri. Oke, ini menarik sih Bang. Tapi setelah tahu jadi dosen, gimana Bang? Menyesalkah atau makin menikmati kah? Karena mungkin ini kayaknya terlalu berat nih. Kayak gitu. Sebenarnya sekarang menikmati saat ini. Nah, persoalannya itu kita kemarin dosen itu adalah di administrasinya gitu tuh. Kayak kita harus ngurus sendiri kepangkatan, kita ketik sendiri, sehingga kebagi waktu antara apakah akan fokus, nama saya salah. Oke, udah ganti nama. Ya, apakah akan fokus di bidang apa namanya ya? Jadi dosen kan ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Ada pengajaran, penelitian, pengabdian. Dan itu dosen harus menjalani ketiga-tiganya dengan baik. Nah, dari pengalaman saya, itu justru dosen ini pekerjaannya lumayan berat tapi santai gitu. Santai tapi serius. Kira-kira gitu. Kalau yang lain mungkin bilangnya pekerjaan ada serius tapi santai. Nah ini kalau dosen itu kita santai tapi harus kita tekuni dengan serius. Oke. Oh, ini menarik. Apa sih tantangannya Bang ketika udah masuk dalam dunia pendidikan selain administrasi yang tadi Abang sampaikan seperti itu?
Tantangannya itu misalnya gini sih, mahasiswa kita kan beragam tuh bro. Nah, pengalaman saya pertama saya ceritanya yang kuliah online dulu ya. Nah, kadangkala mahasiswa alasannya itu adalah tidak ada pusat atau tidak ada jaringan saat kuliah. Nah, kalau alasannya tidak ada pulsa sebenarnya itu kan bagi kita dosen itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena mahasiswa kan nggak perlu lagi jalan ke kampus ya nggak, naik ojek atau naik bensinnya nggak habis gitu ke kampus, sehingga nggak bisa alasan bahwa tidak ada pulsa. Tantangan kedua adalah kebetulan di daerah utara NKRI ini adalah jaringan. Dan permasalahan utama adalah kadangkala sebenarnya bukan dari sisi telekomunikasinya ya, tapi di sisi listriknya tuh. Kalau PLN-nya mati, jaringannya juga ikut mati. Nah, itu kendalanya sih. Kalau di daerah perbatasan. Itu challenge-nya. Bang, tapi masuk ke dalam dunia pendidikan lalu kemudian melihat bahwa mahasiswa nih males baca kayak gitu ataupun males nulis misalnya. Gimana Abang sebagai dosen melihat itu? Apakah penting dalam menulis dan membaca sebagai mahasiswa, Bang? Jadi sekarang kan eranya udah mulai berubah sih. Ini juga ngerasain itu pada saat 2010 dulu saya kuliah. Tantangannya kita emang dilatih untuk seperti menulis dan analisis. Dan kita nulisnya masih di kertas gitu. Kalau sekarang kan boleh dikata mahasiswa ada kuliah online, mereka catatnya di laptop atau di tab. Ini kan kulturnya udah mulai berbeda. Sehingga bisa jadi menurut saya ada sedikit di pihak mahasiswa mereka lebih mudah mendapatkan akses untuk membaca, tetapi untuk menulis rata-rata itu hanya langsung copy paste gitu. Mereka tidak baca dulu baru daur ulang kata-katanya. Kalau budaya copy paste gitu sering menemukan tidak dalam paper mahasiswa, Bang? Abang sebagai dosen. Bukan sering. Kita kasih tugas saja di Google ada gitu bahasanya. Mending kalau misalnya gini sih bro, kalau misalnya kan parafase itu misalnya kita kasih contoh ya, bulan September misalnya Bill Gates menemukan ini pada bulan September sampai dengan Desember. Nah itu di copy asli gitu. Padahal kalau mereka jadi mahasiswa kan tinggal mereka parafase misalnya kata bulan September sampai dengan Desember mereka ganti dengan September hingga, ya enggak? Iya. Kan atau enggak misalnya kontribusi ganti gitu dengan kata apa yang lebih cocok. Misalnya bantuan. Berperan seperti itu bisa. Iya. Wah, ini harusnya seperti itu. Jangan langsung copy paste kok. Bang, tapi dalam dunia pendidikan kan kalau kita lihat ternyata Kementerian Pendidikan digabungkan jadi satu dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi seperti itu, Kemenristek-Dikti. Abang melihat itu bagaimana? Ketika Abang sebagai pendidik seperti itu digabungkan dengan Kementerian Pendidikan. Kalau menurut saya setuju karena kan khususnya di bidang kita sebagai dosen, kembali lagi ke namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian itu harus sejalan dengan pendidikan, jangan dipisah. Tapi kembali lagi kan fenomena saat ini kan banyak intelektual itu yang menjadi follower
bagi penguasa atau birokrasi, baik di tingkat pusat maupun tingkat Pemda. Sehingga baik kita akademisi maupun para kampus kan sulit lepas gitu. Kalau misalnya kita nggak kasarnya menjadi hamba dari penguasa, otomatis kita nggak dapat bantuan hibah, nggak dapat bantuan gaji, otomatis ya mungkin karena kita masih muda, masih idealis, nggak tahu ke depannya ya ini bro. Nah, otomatis yang saya lihat secara pribadi nih, bukan menuduh semua ya. Rata-rata kalau sudah semakin berumur, akan mulai berpikir ke arah jabatan, gaji, jadi mulai ke arah oportunis. Gitu. Oke. Ini yang misalnya saat meneliti nggak ada uang, mau nggak mau kita harus mengemis. Oke. Kita butuh ke lapangan. Kita butuh transportasi. Kira-kira. Wow, itu berarti jadi challenge juga buat dunia pendidikan ya. Artinya masih ada yang seperti itu ternyata. Dan masih bro. Dan bagaimana abang melihat itu? Atau mungkin nanti abang juga akan seperti itu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ya itu kita nggak bisa pungkiri kedepannya akan seperti itu. Intinya kita berharap idealis masih ada buat bagi kita terjun di akademisi. Kita sebagai mitra dari pemerintah, mitra dari penguasa, tapi jangan sampai hilang daya kritiknya. Kita harus berani menyuarakan isu-isu dari kebenaran, kejujuran, kemanusiaan. Karena gini, saya pernah diajari oleh orang tua saya, kebetulan juga dosen, benteng kampus adalah kejujuran. Benteng kejujuran, benteng terakhir kejujuran adalah kampus. Benteng terakhir kampus adalah kejujuran. Oke. Ini menarik. Ini asik bang. Bang, tapi kalau misalnya Kementerian Pendidikan digabungkan dengan Kemendristek-Dikti, artinya itu anak-anak sekolah dasar ataupun SMP, SMA juga mulai diajarkan buat riset seperti itu. Apakah abang melihatnya seperti itu juga? Nah, menurut saya itu bagus. Misalnya gini, anak SD kita riset di sisi sosialnya. Si anak SD ini ngeliatin teman-temannya lagi nangis. Nangisnya jangan langsung diejek. Kita harus kita ajari misalnya anak SD-nya, kamu jangan ejek teman kamu. Coba kamu cari tahu apa sih masalahnya. Misalnya masalahnya adalah dia lupa buat PR, atau dia punya masalah keluarga, atau dia punya masalah sakit perut. Nah, dicari tahu, pas itu diajarin, misalnya kalau masalah sakit perut, diajarin anak SD-nya, bawain teman kamu minum, atau temanin teman kamu ke WC, tapi jangan masuk ke WC sama-sama. Gitu. Atau enggak misalnya saat teman kamu lupa buat PR, jangan diejek, tapi diingatin. Misalnya pada jam pulang sekolah, ingatin, kamu buat PR. Nah, besok harinya jika temannya ingat buat PR, nah diambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh anak SD kepada temannya juga yang sama SD itu berhasil. Kalau enggak, dicari lagi kenapa kamu lupa yang saya katakan. Jadi diajarin riset gitu. Tapi itu sisi sosial. Oke, itu dari sisi sosial ya. Nah, kalau dari sisi eksaktanya, misalnya gini, ada dulu perhitungan matematika kan, bro? Halo. Ya, nah kalau di bidang informatika, ada itu pengulangan. Ada, kalau pernah dengar ada antil. Apa itu bang? Antil itu misalnya gini,
Kalau misalnya di pemrograman, oh gini aja. Pernah dengar repeat until nggak? Repeat until? Pernah. Apa itu Jadi repeat itu adalah struktur pengulangan di mana aksi dilakukan hingga kondisi persyaratannya terpenuhi. Oke. Kalau while do adalah struktur pengulangan di mana kondisi persyaratan pengulangannya masih benar, maka aksinya dikerjakan. Nah, di situ kita bisa pilih kan, yang mana anak SD suka pakai repeat until, yang mana anak pakai while do. Oke, I see. Oke, wow ini asik, ini asik, gokil. Tapi bisa nggak diterapkan itu Bang dalam arti bagian dari penelitian itu kayak tadi sosial dan repeat until ini dalam sekolah seperti itu? Bisa ambil contoh gini, anak SMP saja. Dia main game tuh. Nah, game apa yang dia suka? Oke. Mobile Legends misalnya. Nah, Mobile Legends ya. Nah, dia memainkan permainan itu berulang-ulang kan? Oke. Sampai dia menang. Nah, menurut Bro nih, itu kalau dari logika matematika dia menggunakan repeat until atau do while do? Repeat until, dia mencoba terus-menerus, mengulang terus-menerus. Oke. Nah, misalnya gini, si anak SMP tadi main Mobile Legend selama orang tuanya belum pulang ke rumah. Dia makainya apa? Yang kedua tadi tuh. Sorry, yang kedua yang tadi while do. While do. Okay. Yang pengulangannya di mana kondisi persyaratan pengulangan masih benar atau terpenuhi. Jadi dia kalau main ada orang tua, tapi setelah nggak ada orang, dia main kalau orang tuanya belum pulang kerja, tapi kalau misalnya orang tuanya udah pulang kerja, dia nggak bisa main Mobile Legends karena takut diomelin misalnya kayak gitu. While do. Oke. Iya. Ini menarik. Itu contoh penelitian ringkas bagi SD dan SMP. Wow, ini menarik. Oh my god, ini seru. Wow. Tapi kalau dalam sekolah sendiri misalnya, kita tahu misalnya nilai-nilai religius misalnya, nilai-nilai agama seperti itu. Ini kan masuk ke riset juga, masuk ke sosial juga. Tapi bisa ditentukan oleh angka nggak sih, Bang? Nilai spiritual atau nilai sikap itu? Karena yang tadi sosial kan penelitian sosialnya kenapa kamu nangis kayak gitu, dicari tahu dulu alasannya, itu kan sosial. Bisa dihitung dengan angka nggak? Bisa diukur dengan angka nggak bahwa anak itu baik misalnya? Menurut saya itu gini. Harus kita bedakan antara baik dan benar. Oke. Kalau baik belum tentu benar. Belum tentu benar kan? Kalau benar sudah pasti baik. Begitu ya? Iya. Nah, misalnya gini. Si anak udah kerja PR, dia datang pagi nih. Terus anak lain datang pagi, lupa kerja PR. Si anak ini kasihan temannya belum kerja PR, dia pinjamin temannya bikin PR. Menurutmu itu baik atau baik? Itu baik, tapi kan? Belum tentu benar itu sih. Tidak benar karena memberi jawaban temannya jadi manja. Dari sini kan udah bisa kelihatan. Oke. Nah, kembali ke moral, yang aspek moral. Itu harus
ada ranah tersendiri buat membahas hal itu. Karena bisa saja nih si mahasiswa yang meminjamkan PR-nya dia itu apa namanya teamwork atau tulus kan. Nggak bisa kita langsung cap bahwa dia ini jelek karena memberikan temannya PR. Oke. Dan itu kayaknya mungkin bidang yang lain yang bisa menjelaskannya, bro. Oke. Karena mungkin gini, Bang. Mungkin Abang juga pernah sekolah di bangku sekolah seperti di bangku sekolah dasar ataupun SMP, SMA kayak gitu. Tapi kayaknya gini, Bang. Kalau misalnya nilai-nilai sosial ataupun nilai-nilai spiritual, misalnya kayak gini. Matematika misalnya nggak ngerjain PR. Jujur nih anak, atau jujur nih aku nggak ngerjain PR karena memang nggak ngerti, kemampuan anaknya memang nggak bisa matematika misalnya. Dia jujur sama gurunya, tetap dikasih 0 misalnya, Bang. Dan akhirnya itu kan membuat anak males, kayaknya males nih matematika. Apakah kemudian nilai sosial ataupun nilai kejujuran itu bisa ditambahkan ke nilai eksak seperti itu? Menurut Abang pribadi. Kalau di era dulu tidak bisa, bro. Kalau sekarang bisa juga tidak bisa. Kenapa? Kalau kita bicara mengenai matematika, fisika itu kan menyangkut angka dan bahkan biologi pun yang real kan. Iya. Jadi misalnya dia mengaku tidak bisa mengerjakan nilai matematika, nilainya 0, ya tetap 0. Tapi yang salah adalah dari sisi gurunya. Tapi tergantung juga, karena kan anak-anak kan ada yang bakatnya IQ-nya kuat di matematika, ada anak-anak yang kuat bakatnya di hafalan, di musik. Nah, kita harap dengan sistem yang ada saat ini yang sudah baru Kemenristek-Dikti yang menyeimbangkan antara proses dengan hasil, walaupun katanya sih mereka akan fokus melihat hasil. Tapi kalau kita baca lebih baik jauh lagi, proses tetap penting. Iya. Jadi prosesnya itu kalau ke depannya dari sejak SD sudah harus dilihat bakatnya sih si anak. Dari sejak SD harus dilihat bakatnya. Karena waktu pengalaman juga ngeliatin ada teman saya, dia waktu SMA kelas 3 dia nggak bisa matematika. Nah, sempat kuliah 1 tahun di bidang teknik. Apa namanya? Dia nggak kuat. Padahal dia di teknik apa waktu itu dia daftar di BINUS, udah bayar mahal-mahal kan? Dia nggak kuat. Habis itu dia tes, dia pindah ke kampus lain, ngambil jurusan psikologi. Sekarang dia udah dia master psikologi. Dia kemarin S1 dari psikologi Trisakti, S2 psikologi UI, dan dia lagi ngambil S3 di NUS di Singapura, National University Singapura. Padahal dia waktu kuliah dia maksa masuk IPA karena disuruh mamanya. Habis itu dia masuk teknik karena mamanya juga maksa. Tapi 1 tahun dia nggak berhasil, dia pindah ke bidang psikolog. Dia berhasil. Sekarang dia udah level manager di perusahaan multinasional. Padahal dulu UN-nya rendah, bidang IPA lainnya rata-rata 6, iya ya. Tapi dia pada saat sekarang dia dapat passionnya, dia sukses. Wow, ini menarik, Bang. Bang, dalam sekolah mungkin Abang dan aku juga sudah mengalami bahwa begitu banyak mata pelajaran yang dijejelin dari SMP misalnya, semua mata pelajaran dipelajarin. Itu menurut Abang gimana? Baguskah untuk membantu anak
melihat bakatnya tuh bagaimana menurut Abang? Kalau menurut saya sistem yang dulu itu tetap oke sih bro, karena ini saya ngalamin. Saya kalau di mata kuliah kayak bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa-bahasa, apalagi KWN itu dulu hancur nilai saya. Saya bagusnya itu cuma di mata kuliah matematika, fisika. Bahkan saya waktu kelas SMP, SMA lah contohnya. Matematika saya itu di rapor itu 95 sama 96. Teman saya yang lain itu cuma 78, tertinggi. Tapi saya nggak bisa ranking karena nilai saya yang lain itu, contohnya misalnya kayak bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu cuma 70. Terus ada ada pelajaran KWN ya dulu ya. Iya, Juga kewarganegaraan. di bawah 80. Terus mata kuliah biologi saya juga cuma 80. Tapi yang ranking yang teman-teman yang nilainya itu stabil mereka semua. 85. Karena kan yang dilihat kan total nilai kan. Iya. Nah, bukan spesifik. Nah, kalau bisa sistemnya itu rankingannya itu bukan mata kuliah, per pelajaran. Saya masih ngerasa jadi itu fisika 95, matematika 95, cuman yang lain 70 kan. Iya, iya. Padahal Jadi kita yang nggak bisa ranking cuma gara-gara itu ya. iya, terus sempat ikut ada lomba matematika di Untar Atmajaya, lomba di Olimpiade juga. Tapi ya kalau saya ngerasa dulu seharusnya jika misalnya kenal kayak Pak Yohanes Surya dulu. Nah, kita kan dikonsenin misalnya fisika, matematika. Mungkin bisa maju pada saat, siapa tahu kalau zaman dulu saya dikonsentrasikan di pelajaran itu kan. Iya, iya. Untuk belajar full. Tapi saya dulunya kuliah sekolah yang umum. Oke, wow, ini menarik. Jadi menurut Abang nggak worth it ya, maksudnya nggak ini ya, nggak Kalau ini. SMA nggak, kalau SMA harusnya udah langsung ke spesifik. Harusnya ke SMA sudah harus ke spesifik, tapi kayaknya Iya. Di kelas 10 tuh semua masih dijejelin, ada sejarah, ada ekonomi, ada geografi, ada biologi, ada kimia, ada fisika, ada matematika. Wah, betul. Bahkan banyak tes-tes perusahaan atau tes itu pun nggak harus seimbang semua kan. Padahal misalnya si anak kuat banget di matematika atau kuat banget di sosial, jadinya yang lolos itu yang average. Iya, betul. Average ke atas. Tapi kalau misalnya ada keunggulan di satu bidang tapi ada kekurangan di bidang lain, itu jadi nggak termonitor. Sayang sih. Oke. Wow, ini menarik Bang. Bang, tapi nggak tahu ya Abang mengalami atau tidak. Realitanya adalah kalau anak misalnya nilainya kecil matematika, ya yang dilesin kan matematika, iya dong, biar anaknya nilainya semakin naik dong. Itu menurut Abang gimana? Kalau nilainya kecil memang nggak minat matematika, tapi dipaksa nih buat ngeles matematika misalnya. Matematika. Kalau matematika dasar itu perlu sih, bro. Iya, matematika dasar memang perlu, tapi kalau udah aljabar, udah yang kalau aljabar sampai kalkulus keriting, itu sebenarnya kayaknya nggak perlu, karena saya ngalamin juga waktu saya kerjaan skripsi itu kan sampai kalkulus keriting tuh, sama skripsi sampai turunan berapa. Pas di dunia kerja malah belajar ekonomi, manajemen, administrasi buat surat. Bahkan kemarin bikin paper pun udah sama sadar harusnya seimbang sebenarnya sih bro. Tapi bukan berarti ada yang namanya spesialis ke generalis atau generasi ke spesialis. Tapi bukan rata saya bicara itu. Oke.
Wow. Tapi ya itu realitasnya kan. Anak SMA kan pelajarannya juga udah susah-susah, Bang. Fisikanya juga udah gila-gila, kimianya juga udah gila-gila. Aduh. Tapi Ini justru seru dulu ngobrolin. kimia kita masih hafal tuh ada bagian apa itu ya? Bagian atom bukan sih itu? Ya atom itu kan. Iya, itu. Sekarang kalau Terus ngapalin nama-nama disuruh planet. Kalau geografi ngapain nama-nama planet, sekarang planetnya udah beda lagi. Dulu ada 12 planet, Jupiter masuk, Pluto masuk, sekarang udah keluar Pluto dari planet. Aduh. Jadi buat apa dihafalin kan gitu. tunggu dulu kalau masalah kimia itu ada model atom ya. Iya, ada model atom. Ada elektron, ada orbit. Iya, ada elektron, ada orbit, ada apa lagi tuh yang atom partikel-partikel terkecil lah. Nggak ngerti, itu udah lupa. Emang udah kimia tuh udah gila. Udah parah. Apalagi fisika belajar relativitas tuh, aduh. Relativitas udah kayak astaga. Udah gimana dah. Udah nyerah relativitas. Tapi justru dulu itu kimia, fisika, matematika itu tempat saya panen nilai. Jadi waktu ujian triwulan ya namanya dulu ya. Ya triwulan. Yang lucu itu waktu ujian biologi sama bahasa Indonesia kan nilai saya merah tuh. 50. Tapi teman saya yang lain itu nilai 80-an tuh. Nah, pada saat ujian matematika teman-teman saya cuma dapat 20, 30, 40. Yang di atas 70 cuma saya dan nilainya 95. Memang Makanya unik juga waktu ngerasain itu. Pada saat pengumuman ranking, kan total rata-rata tuh. Saya itu nggak masuk 3 besar. Cuman kalau rata-rata kan kalau salah itu pas kelas 11, itu kelas 2 SMA kalau nggak salah ya. Kelas 11, itu peringkat 6 kalau nggak salah. Pada kaget, pada kira 3 besar kan, ternyata karena nilai lain hancur, jadi nggak bisa masuk 5 besar lah, 3 besar. Nah, kalau bisa sistemnya itu yang kita harapin adalah rankingnya itu jangan dibagi rata. Tapi misalnya pelajaran matematika ranking satunya siapa, pelajaran Inggris ranking satunya siapa. Itu sih yang kalau bisa pengen dibetulin. Karena mengingat dulu sempat sakit hati juga kan. Iya, kalau mungkin Cuma bagus di 2 mata pelajaran. Betul. Bang, ini menarik, Bang. Sistem ranking itu perlu nggak sih, Bang, menurut Abang dalam sekolah? Sistem ranking sebentar, saya coba tanya. Kebetulan ada orang tua saya. Pak, menurut Bapak sistem ranking itu penting nggak? Oh, penting tapi jangan jadi utama. Pesan dari... penting dong. Berarti nggak penting dong. Bukan jadi utama. Oke. Kayak saya bilang tadi kan, kalau bisa rankingnya itu kan ngambil misalnya mata kuliah KWN, siapa nomor satunya. Mata kuliah bahasa Indonesia, siapa peringkat satunya. Bukan mata kuliah, mata pelajaran matematika, siapa peringkat satunya. Jadi anak-anak kita udah tahu bakatnya si anak itu dari kecil yang mana. I see. Bener, setuju. Jadi dengan sistem ranking per mata pelajaran bisa tahu, oh ternyata bidangnya di mana, di eksak kah, atau di olahraga kah, atau yang bagian-bagian menghafal kayak sejarah kayak gitu kan. Iya. Oke, ini menarik, Bang. Bang, mungkin terakhir soal Merdeka Belajar. Ini Abang melihatnya konsep Merdeka Belajar nih apa nih? Topik ini kayaknya aku masih belum
jelas dapat maknanya soal Merdeka Belajar? Maksudnya di indikatornya apa nih Merdeka Belajar? Oh, jadi gini. Harusnya sih konsepnya itu bagus tuh Merdeka Belajar. Jadi dosen itu dibebaskan dari sistem birokratis yang berbelit. Harusnya ya. Harusnya. Nah, harusnya sistemnya itu, jadi kebijakannya itu mendorong baik mahasiswa maupun dosen menguasai berbagai keilmuan. Bukan hanya ilmu yang linear. Tapi berbagai keilmuan yang berguna bagi masa sekarang maupun di dunia kerja. Sehingga contohnya gini, kita ambil yang mahasiswa ya, mahasiswa bidang IT. Mereka boleh mengambil mata kuliah di bidang jurusan lain, kalau nggak salah maksimum 3 SKS atau 6 SKS tuh. Mungkin nanti sama-sama cek di aturan. Jadi bidang IT, dia ngambil bidang hukum misalnya. Itu boleh. Misalnya hukum cyber, atau bidang IT ngambil ke ekonomi, misalnya perhitungan akuntansinya, BP, dan lain-lain. Begitu juga misalnya anak hukum masuk ke dunia IT. Jangan hanya di sisi sosial, tapi juga ngeliatin logika programnya bagaimana. Misalnya banyak yang sering ngomong tentang hacker, tentang apa lagi, skimming, dan lain-lain. Tapi itu kan hanya di tataran kebijakan kan. Apakah mereka tahu konsep bagaimana kita membobol website? Nggak usah sampai teknisnya lah bagaimana konsepnya. Nah, kalau untuk dosen itu bisa lintas bidang ilmu. Kalau konsep Merdeka Belajar sekarang itu bergabung, ada bahasanya kolaborasi. Contohnya misalnya gini, bro bidang teologi kan, aku bidang IT. Nah, apa sih yang bisa kita kolaborasikan? Contoh kolaborasi yang bagus itu adalah sekarang kan ibadahnya udah online. Nah, ibadah udah online kan udah muncul di YouTube. Udah 1 tahun kan kita ngalamin ibadah online. Yang pada zaman 2019 itu saya pernah, 2017. Pernah ngomong sama teman saya di kantor. Nanti ke depannya itu udah ibadahnya udah online. Baik gereja maupun sholat. Nah, mereka ketawain. Tapi kenyataan sekarang kan dapat dikata ibadah online. Bahkan tarawih pun udah mulai dibatasi. Ada lewat live-nya. Terus gereja pun dibatasi kan. Nah, itulah contoh-contoh kolaborasi bidang ilmu. Tapi kan itu kan menambah ribet lagi masalah administrasi dosennya, Bang. Apakah Merdeka Belajar juga bicara soal menyentuh ranah administrasi, misalnya silabus, RPP, kayak gitu kan? Oh iya, GBRP, silabus. Nah, sebenarnya bukan administrasi, itu udah kewajiban kan kita bikin standar akademik. RPS itu udah kewajiban kita dosen. Permasalahannya adalah misalnya gini, saat kita mengurus pangkat, kita itu dibuat susah. Misalnya kita harus buat surat keterangan ini kan sudah tuh. Cuman kurang 1 surat keterangan. Kita harus balik lagi ke kampus, ulang lagi kumpul dokumen dari awal, masukin lagi ke misalnya ke pihak rektorat atau pihak LU Dikti. Padahal kemarin hanya kurang 1 dokumen. Padahal kalau misalnya dokumennya udah terkumpul tuh, kan tinggal dicap bahwa lengkap ya nggak? Tinggal 1 dokumen aja yang disuruh kumpul. Ini dibalikin semua. Wow. Misalnya saya ambil contoh, ada beberapa dosen senior dia mau naik pangkat tuh.
semuanya sudah lengkap. Cuman kekurangan satu, misalnya kekurangan apalah legalis jasa atau kekurangan satu paper atau kekurangan ini. Harusnya kalau udah Merdeka Belajar, yang sudah lengkap itu udah didata. Oh ini udah lengkap, tinggal kurang satu lagi kamu naik pangkat. Ini kan mereka dibalikin dulu semua administrasinya. Iya itu. Nah, ini yang harus disampaikan ke Kayala. Oke, ini menarik. Nadiem Makarim bisa nggak nih Bang mewujudkan itu selama 3 tahun lah, kurang 3 tahun lah? Menurut saya Nadiem itu akan mampu. Pertama dia praktisi yang udah sukses dengan idenya kan Gojek. Permasalahannya adalah pemikiran yang lampau. Iya. Apakah siap perubahan? Apakah misalnya yang mendewakan, justru menteri sebelumnya kan, ya kita nggak bilang, ya menteri sebelumnya dan presiden sebelumnya kan, tahun 2012, tahun 2008 mendewakan namanya linearitas. Sampai tahun 2019, ya kan, linearitas. Ya, harus linear semuanya, ya betul. Harus linear, misalnya bro teologi. Iya. Teologi. Untuk di profesi dosen. Nah, padahal teologi kan bisa nyambung ke pendidikan. Iya. Dari pendidikan bisa nyambung ke teknologi pendidikan. Betul. Jangan psikologi, kita langsung ke teknologi pendidikan S3-nya. Nah, begitu juga dengan misalnya saya ini informatika. Nyambung ke teknologi sosial, teknologi informasi misalnya. Dan nyambung juga ke cybernya, hukum cybernya. Nah, harusnya ini yang lagi Nadiem usahain. Bahwa jangan hanya terpaku sama linear. Harus kolaborasi. Kita nggak tahu nih, kita tunggu aturan terbaru. Oke. Nah, tapi tentunya akan banyak yang menentang. Pasti. Itu pasti. Banyak yang menentang bahwa tidak linear. Tapi pasti. Kita tunggu aja aturan, kemungkinan terbit itu bulan 10. Kayaknya political interest-nya juga akan kuat akan kuat di atas sana. Political interest dan konflik interest-nya akan banyak di sana. Oke, Bang, terima kasih banyak sudah ngobrol sharing soal dunia pendidikan dan kemarin kita menghayati Hari Pendidikan Nasional. Semoga Merdeka Belajar yang sifatnya membebaskan bisa terwujud. Berapa tahun lagi kira-kira untuk mencapai ke semuanya itu? Menurut Abang, 10-15 tahun? Kemungkinan perlu sekitar 20 tahun. Wow. Agak lama memang prosesnya sih. Karena kembali ke mental masing-masing. Berarti hampir 100 tahun Indonesia merdeka baru bisa melakukan Merdeka Belajar ini. Gokil. Kembali lagi ke masing-masing sih. Iya sih. Wow. Karena sistemnya itu saya pernah diajarin sama orang tua. Sistemnya itu kan ada dua. Apa kita mau pakai sistem dari Amerika atau sistem dari Jepang? Kalau sistem dari Jepang itu kan pangkatnya kan pelan-pelan tuh sampai senior, ya enggak? Kalau sistem Amerika, kayak bro bisa jadi pimpinan saya kalau lebih mampu. Masalah gini ambil contoh aja di lingkungan kita. Mau nggak orang tuamu dipimpin sama kamu? Iya sih, betul. Iya kan? Atau enggak kamu misalnya punya toko lah misalnya. Mau nggak kamu yang ngatur toko orang tuamu? Mau nggak orang tuamu kamu yang ngatur toko orang tuamu? Walaupun kebijakan kamu bagus, kamu kasih diskon, yang ini kamu naikin. Nggak mau kan orang tuamu? Iya, betul.
Nah, kalau kebijakan Jepang, si anak harus nurut sama orang tua kan, nurut terus. Itu juga bagus sistem mereka. Tapi kreatifnya jadi terkungkung. Iya, I know. Ini menarik banget. Wow, asik nih. 100 tahun, hampir 100 tahun. Gokil. Bang, terima kasih banyak sudah ngobrol sama aku. Kita hampir 40 menit ngobrol soal Hari Pendidikan Nasional. Semoga ke depan pendidikan lebih baik dan semoga ke depan Merdeka Belajar dapat terwujud. Ini aku stop record dulu.